Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apus Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan web toko online kita, di mana kita akan coba untuk merefactor data fetching. Ya, jadi sebelumnya, kalau kita lihat, pada saat kita mau mengambil data, misalnya produk, itu kita selalu mengirimkan headers authorization. Ini dilakukan berkali-kali ya, dan redundan jadinya. Nah, kita akan coba handle supaya tidak redundan, dan juga ada sebetulnya requestan dari teman-teman di kolom komentar yang mengatakan bahwa apakah bisa tidak dibuat redundan. Nah, mungkin kita akan coba untuk handle di video kali ini ya. Nah, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan masuk ke bagian lib Axios instance ya, dimana ini adalah file yang kita buat untuk menghandle data fetching menggunakan Axios. Nah, kita akan coba untuk handle headersnya di sini ya. Walaupun kita udah punya nih di sini ya headers. Nah, tapi kita akan coba untuk tangkap sessionnya juga ya, karena kita akan ngambil data token dari session. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan coba untuk switch dulu yang ini ya. Jadi ini biar urutannya lebih mudah dibacanya. Itu adalah request dulu baru respon. Kemudian yang respon ini saya akan hilangkan. Kemudian saya akan ubah di sini menjadi asynchronous function. Kemudian di sini request terusnya. Lalu saya akan jalankan on session sama dengan await get session. Nah, get sessionnya jangan lupa diimport dari Nextauth React. Kemudian di sini saya ngecek if not session maka return request. Kalau ada, maka di sini saya akan ambil token. Oke, tokennya diambil dari bearer $session. Di sini menggunakan backtick ya, kita ambilnya dan dot data dot access token. Nah, ini datanya mungkin saya berikan any aja dulu biar nggak ada error. Kemudian request dot headers dot authorization sama dengan token. Tinggal return request. Nah, seperti ini. Kita akan coba untuk sambil jalankan projectnya. npm run dev. Kita akan coba buka localhost 3000, terus kita masuk ya, login. Oke, login sebagai admin, saya masuk ke halaman admin. Produk. Nah, ini ada sedikit error, kita berikan tanda tanya. Kita coba refresh lagi. Nah, oke, aman. Selanjutnya adalah ini kan untuk ngambil data produknya ya. Nah, kita cek yang bagian service untuk ngambil data produk. Di sini get all product aman ya, karena dia tidak mengirimkan header authorization. Tapi pada saat add product, nah yang ini saya akan coba hapus dulu. Oke, hapus. Jadi saya nggak perlu kirimin token di sini. Kita akan cari di UI-nya untuk bagian search-nya ya. Di view, kemudian di admin, products, lalu modal add product. Nah, di sini yang ini saya nggak perlu kirim lagi. Oke ya, jadi cukup hanya data saja yang dikirimkan. Kita akan coba lakukan add product, atau saya sambil inspect ya. Sambil inspect, saya add product. Misalnya ini harganya saya masukkan. Kemudian juga description-nya saya masukkan juga. Kategori main, status release, image, gua size-nya quantity 10 misal. Saya coba add product. Nah, ini 403. Lihat kenapa dia 403. Nah, ini bearer undefined. Sudah ada bearernya tapi masih undefined. Kita cek lagi di bagian Axios instance-nya. Saya coba console.log session. Nah, kalau kita lihat di sini untuk mengambilnya ternyata langsung ke access token. Nggak perlu data. Jadi di sini langsung aja harusnya. Session.access token. Oke, kemudian kita akan coba. Ini saya refresh dulu.
add product lagi. Kemudian saya akan coba masukkan lagi. Add product. Nah, bisa ya. Walaupun sekarang sudah tidak mengirimkan lagi di bagian servisnya untuk tokennya. Nah, ini pun sama ya. Header authorization-nya bisa saya hapus. Kemudian yang ini juga tokennya bisa saya hapus. Untuk yang delete juga sama. Saya akan hapus juga untuk header authorization-nya. Oke, kemudian token juga sama. Saya hapus. Oke, kemudian saya akan coba, ini kan ada yang sama ya. API product, API/product. Nah, ini saya akan buat aja kayak gini. Di cons endpoint. Nah, ini API product. Supaya tidak redundant. Endpoint. Ini lebih baik ya. Jadi sini $endpoint. Yang ini juga sama, endpoint. Kemudian yang ini $endpoint. Yang ini juga sama, $endpoint. Oke, kita akan coba untuk buka bagian update-nya. Kita masuk lagi ke product admin. Yang add ini sama karena sistemnya ada update setelah itu ya. Setelah ngupload image, mengupdate data ya. Nah, seperti ini hapus. Jadi hanya ID dan data. Kemudian kita masuk ke modal update. Di sini juga sama. Session dan akses tokennya saya hilangkan. Nah, ini session yang ini bisa dihapus. Kemudian di delete. Delete juga sama. Session data.access token bisa dihapus juga. Yang ini sama, bisa dihapus. Oke, saya akan coba di sini untuk update salah satu produk, misalnya yang tadi ya. Saya update yang ini jadi not release, kategorinya jadi woman misal. Saya coba update produk. Nah, ini berhasil dan kalau kita cek juga di sini di dalam preview, nah bagian header sudah ada bearer tokennya tanpa kita mengirimkan lewat servicesnya. Jadi langsung di-handle di bagian Axios-nya. Ini jauh lebih rapi ya. Ini ada console.log status, sekalian kita hapus aja. Oke, kemudian kita cek lagi. Ada di bagian mana lagi? Yaitu ya, yang delete ya. Kita coba yang delete, ini sudah berhasil atau belum? Are you sure? Yes, delete. Nah, berhasil. Kalau kita cek juga ini produk untuk yang delete. Nah, ini juga sudah mengirimkan bearer token. Nah, sekalian kita benerin nih, ada each child in a list should have a unique key prop katanya ya. Kita cek di bagian products admin view. Nah, yang ini katanya ada yang perlu kita perbaiki. Yaitu yang key-nya katanya ya. Kalau kita lihat di sini product ID. Nah, ini ya. Ini mungkin perlu saya benerin sedikit ya. Di sini kan ada TR, tapi head-nya atau di sini dibungkus ke dalam fragment gitu ya. Nah, mungkin saya perlu pindahin yang ini. I-nya saya ganti yang ini jadi fragment. Ini jangan lupa diimport dari React fragment. Kemudian key-nya saya pindahkan ke sini. Saya refresh. Nah, oh ternyata masih ada. Kita cek lagi yang mana yang melakukan mapping. Nah, ini juga sama ya. Ini sama, harusnya key-nya ada di sini. Ini saya bikin main key. Kita coba refresh. Nah, sudah tidak ada warning ya, kecuali ini karena kita menggunakan box icons. Nah, sekarang di user juga sama. Ini kita cek
di bagian servicesnya ada user, index. Nah ini ya, lumayan banyak. Oke ya, nah kita cek di sini. Get all users. Kalau saya coba touch dulu ke endpoint ini ya. Localhost 3000/API/user. Nah ini mengambil seluruh data user. Nah harusnya kan nggak boleh ya. Ini kita bisa akses secara langsung. Ini harus dibatasi oleh autentikasi. Nah berarti kita perlu ngecek dulu ada token yang dikirimin atau enggak ya. Kalian kita benerin, berarti ini ada di bagian pages, API, kemudian untuk yang user. Nah ini ya, get ini harus juga menangkap token. Jadi di sini saya akan cons ya, kan seperti ini. Saya ambil, baru di verify. Verify-nya mungkin sama aja, ini mungkin bisa saya kopikan. DWT verify-nya. Oke, kemudian bagian ini saya akan cut. Terus kita cek, nah ini ya, decode role admin. Lalu saya akan ambil usernya. Kalau nggak ada, access denied. Saya save, sekalian kita benerin ya. Coba refresh. Nah sekarang access denied. Karena dia nggak punya role admin ya, tidak mengirimkan token. Tapi kalau di sini saya refresh, aman. Karena kalau kita lihat di dalam networknya, saya refresh lagi. Nah ini ada user dan kita lihat dia mengirimkan authorization gitu ya. Jadi tidak bisa diakses secara sembarangan ya. Oke, kemudian untuk update user sama ya, kita balik lagi, cek lagi ke services usernya. Nah ini update user saya akan coba hapus headersnya, token juga sama. Terus saya akan search di manakah yang update user ini ya. Search. Nah ini ya, yang pertama ada di bagian admin user modal update user. Coba hapus. Kemudian kita cek lagi update user ada di mana lagi. Oke, cuman satu ternyata ya. Jadi cukup di sini aja. Kita coba ubah. Yang session saya nggak butuh. Jadi ini saya bisa hilangkan. Oke, kemudian di sininya juga bisa kita saja, nggak perlu mengirimkan session. Oke, kemudian kita coba sekarang untuk update user ya. Misal yang ini, pokoknya saya ubah jadi admin. Update. Nah ya, sukses update user. Sekarang dia jadi admin. Saya balik lagi member, bisa ya. Kemudian yang delete. Delete kita cek lagi ke service user lagi. Yang ini saya akan hapus. Oke. Token juga sama. Mungkin saya balik lagi ke yang tadi. Delete user. Nah ini di sini saya nggak perlu kirimin token. Cukup seperti ini. Stationnya juga sama, bisa dihilangkan. Lumayan ya, kita bisa menghemat beberapa codingan ya sekaligus gitu. Nah ini sama. Stationnya dihapus. Kita coba delete. Yes, delete. Nah berhasil juga ya. Jadi sudah aman. Kemudian kita cek lagi yang ada di services user. Nah, update profile, kemudian get profile ya. Yang ini saya hapus juga. Nggak perlu. Oke, get profile dulu. Kita cek get profile ada di mana. Mungkin sekalian dengan update lah ya. Terus juga. Terus yang card juga sama, saya mau hapus. Biar nanti nggak perlu kita kirimkan. Yang ini juga sama. Add to cart, kita hapus. Berarti ini nggak perlu token. Yang ini juga sama, tidak memerlukan token ya. Ini bisa Ctrl D atau Command D di MacBook. Lalu komanya bisa saya hilangkan. Oke, saya save.
Kemudian saya akan bikin di sini ya, const endpoint slash API slash user. Sini endpoint. Kemudian saya masukin juga di sini point. Yang ini sama point. Ini juga bisa kita ubah. Oh, ini jangan endpoint ya. Endpointnya kita akan bikin kayak gini. Jadi objek sini user, lalu ada card, ada profile satu lagi ya. Profile. Jadi di sini endpoint dot user. Ini juga sama, endpoint dot user. Endpoint dot user juga. Kemudian yang ini saya ubah jadi endpoint dot profile. Kemudian ini juga sama, endpoint dot profile. Kemudian ini juga sama, endpoint dot card, dan yang ini juga sama, endpoint dot card. Oke, kita coba satu-satu yang profile dulu. Oh, ini ada yang salah di bagian products ya. Ini nanti belakangan lah. Products nanti belakangan karena ada get card-nya ya. Masuk ke member, profile, index. Nah, ini dia ya. Untuk get profile-nya, ini nggak perlu kirimin token. Cukup seperti ini. Lalu kita cek di member view-nya. Kita lihat lagi, nah ini ada untuk update profile. Saya nggak butuh sessionnya di sini berarti. Lalu yang ini update profile sama ya. Ini juga nggak perlu. Ini untuk change profile picture ternyata nggak perlu ya. Terus change password juga sama, nggak perlu. Oke, ini sudah aman. Kalau kita lihat session juga harusnya tidak dibutuhkan di sini. Jadi saya bisa hapus juga. Di parent-nya saya nggak perlu kirimin session. Kemudian juga use session-nya. Oh, kalau use session ini harus dipakai ya. Di sementara seperti ini aja dulu. Oke ya, ini mungkin saya perlu enhance sedikit. Ini saya coba cut dulu. Kalau saya coba paste ke sini langsung aja mungkin. Nah, kemudian ini saya keluarkan. Get profile-nya. Use effect dilakukan pada saat di awal. Session-nya saya hilangkan. Kita coba aja. Kita masuk berarti ke member. Plus profile, ini bisa nggak? Nah, bisa ya, aman aja. Refresh, aman. Karena kalau nggak ada session sebenarnya nggak akan bisa login juga ya. Get profile. Ini sebetulnya get profile ini bisa saya masukkan juga. Ini biar makin rapi ya. Ini mungkin saya cut aja. Kita masukin di profile member view-nya aja. Jadi ini nggak perlu pakai. Nih langsung bisa profile member view. Kemudian saya panggil di sini. Props-nya saya bisa hilangkan. Jadi cukup set toasternya aja. Ini sama. Ini mungkin saya rapihkan juga ya. Yang ini saya pindahkan ke atas. Oke, nah ini saya hapus. Jadi cukup set toaster aja. Kita coba cek lagi. Ini kenapa ada error. Oke, profile ini kita mungkin bikin jadi any dulu aja. Nah, seperti ini saya coba refresh. Oke, aman ya. Coba refresh lagi. Oke, pindah ke dashboard, pindah ke profile lagi, aman. Oke. Kemudian kita cek juga yang upload image. Saya ganti image-nya upload. Nah, ini berhasil, sukses ya. Berhasil walaupun gambarnya ini ya karena resolusinya tidak kotak ya. Ini mungkin perlu saya handle sedikit ya. Kalau resolusinya nggak kotak gitu ya. Ini berarti ada di avatar. Kemudian ini object fit cover. Oh, yang image ya harusnya. Image. Object fit cover. Nah, jadinya bagus ya gambarnya. Lalu saya akan bikin object position di center.
Oke, upload tadi sudah berhasil dan kita sudah tidak mengirimkan lagi token di sini ya. Kemudian input phone number, coba-coba aja, date, berhasil. Kalau di refresh, aman juga. Lalu ganti password. Oh, ini tidak bisa karena saya daftar pakai Gmail ya. Tapi nggak apa-apa, harusnya aman juga ya. Karena di sini sudah ke handle. Oke, untuk profile sudah. Sekarang saya masuk ke yang bagian card-nya ya. Coba masuk ke bagian products dulu mungkin. Untuk yang get card-nya kita cek ya. Get card. Ini dipanggil di mana? Nah, ini ya. Kita panggil di detail product. Ternyata si token nggak butuh. Bisa hapus aja. Yang ini juga sama. Nggak butuh token. Berarti di sini juga sama. Token. Ya, ini di detail product. Oke, aman ya. Kemudian kita akan coba cek lagi. Kalau ini butuh untuk ngecek session dulu ya, untuk get card-nya. Oke, kita cek ke bagian detail product view. Nah, ini ada ya. Add to cart-nya saya hilangkan untuk mengirimkan sessionnya. Nah, ini pun sama. Data session ini saya nggak butuh. Jadi cukup status aja. Oke ya, kita cek kalau saya add to cart, bisa nggak? Add to cart. Oke, berhasil. Kita masuk ke bagian card-nya. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada datanya. Dan ini belum bisa dihapus ya. Nanti mungkin kita akan bikin di video-video berikutnya ya. Terkait dengan hapus card ini, sekalian kita bikin halaman checkout-nya. Oke, yang penting saya sudah bisa menampilkan data card-nya. Tanpa mengirimkan token. Ya. Hasil, dan ini bertambah quantity jadi 2. Lalu saya mau beli yang ini misal. Oke, saya coba buka ke cart. Sudah bertambah juga. Oke, kemudian saya akan coba masuk ke profile lagi. Ini sudah ya. Kita cek lagi. Kira-kira API yang mana yang perlu kita ubah lagi. Ini sudah, tidak ada. Ini tidak ada juga. Oke, sudah aman ya. Semuanya sudah berhasil kita ubah. Oke ya, ini sudah oke. Terus kita cek lagi ke bagian. Nah, ini mau saya ubah sedikit. Ini jadi SCSS. Terus kita panggil di app-nya. Ini juga diubah jadi SCSS. Lalu yang home ini saya nggak butuh ya. Home ini saya mau hapus aja. Karena saya nggak akan pakai. Nah, ini berarti kita perlu hilangkan. Ini ada data session. Hapus. Kita nggak butuh juga ini di home ya. Nanti kita akan perbaiki home juga. Sekarang belum butuh. Kemudian ini ada style. Mungkin saya mau hapus-hapusin aja dulu semua. Ini mungkin saya hilangkan aja semuanya ya. Nanti kita akan bikin mungkin di video-video berikutnya. Jadi sini saya akan tulis aja A1 hello gitu ya. Class name-nya mungkin saya hilangkan juga. Yang inter ini saya hapus juga. Beserta dengan importnya. Oke, ini sudah oke. Home, product, aman ya. Lalu kita masuk. Nah, ini sudah oke. Sini juga sudah aman. Oke, sudah tidak ada lagi yang mengirimkan data session. Ini mungkin sekalian kita coba push ya. Ini sudah lama kita tidak nge-push. Nah, ini coba ya sebentar. Saya akan coba cek di Axios. Ini kayaknya salah, bukan config harusnya. Tapi harusnya response. Nah, seperti ini. Jadi yang dikirimkan adalah respon. Refresh. Lalu saya akan coba cek lagi kalau misalkan ada console.log ya. Belum kita push. Nah, ini ada ternyata console.log. Belum kita hapus-hapusin ya. Oke, kalau ini mungkin gak apa-apa lah. Gak akan ada masalah. Oke, sudah lumayan agak rapi ya untuk bagian servicesnya. Dan juga dalam hal pemanggilan datanya, mungkin nanti kita akan coba update lagi supaya nanti codingan kita makin rapi untuk setiap komponennya ya. Kita akan coba untuk lakukan push dulu. Jadi saya matikan dulu, clear. Git add titik dan commit. Fiturnya yaitu adalah ini sebenarnya banyak ya. Fiturnya
Yang paling terakhir adalah card. Mungkin saya akan masukkan aja ya card di sini ya. Card system. Tunggu sampai selesai untuk pengecekan ASCII-nya. Nah, ini ada salah ternyata di mana di card. Nah, ini enaknya pakai ASCII ya. Tahuan ini masih ada token katanya nih. Ini di card. Kita nggak perlu token. Lalu ini bisa dihapus berarti. Oke, kemudian kita akan coba git add lagi, commit lagi. Kalau pakai husky ketahuan ada error di mana, nanti nggak bisa di-build ya kalau ada error. Clear, lalu saya akan push ya, git push origin master. Kita cek di Vercel sudah terdeploy katanya, kita lihat. Oke, home-nya jadi kosong ya, karena memang tadi kita kosongkan. Kita masuk ke produk. Nah, produk juga sudah terambil ya. Oke, kemudian, oh ini nih, ini kenapa loginnya jadi putih ya? Kalau di lokal tadi perasaan hitam. Oke, kita cek ya, saya logout. Nah, hitam, ini putih. Ini kemungkinan kayaknya ada kelas yang terpanggil ya. Mungkin nanti kita benerin ya di video-video berikutnya. Untuk bagian hal tersebut kita cek dulu ini kalau masuk. Oke, aman. Kalau saya mau add to cart di sini harus login dulu. Oke, saya coba masuk ke cart-nya. Oke, ini sudah ada. Nah, image yang di sini juga belum di-handle tadi ya. Belum dibikin jadi bulat. Masuk ke profile. Kalau yang di profile sudah oke kayaknya. Oke, mungkin ini saya coba update nomor. Update. Oke, berhasil. Refresh. Oke. Sudah berjalan semua ya. Tidak ada masalah. Kalau saya masuk ke admin. Produk. Oke, sudah ada juga produk. User. User juga sudah ada semua ya. Oke. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Di video-video berikutnya kita mungkin akan coba rapikan lagi. Dan juga kita akan coba mulai masuk bikin halaman untuk checkout-nya ya. Dan juga mungkin nanti kita akan coba terhubung dengan payment gateway ya. Supaya nanti lebih real lagi ketika kita melakukan checkout. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.